Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang baik. Sebelumnya, silahkan kalian berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan dibuka buku cetak IPA halaman 44 sampai 60. Sebelumnya telah kita pelajari sistem gerak pada manusia. Lalu, bagaimana hewan dan tumbuhan bergerak? Baiklah, akan kita pelajari dalam sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Indikator kompetensi pencapaian yang harus dikuasai, pertama, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, perhatikan animasi ikan tersebut bergerak. Faktor penghambat hewan air bergerak adalah kerapatan air lebih besar dibandingkan kerapatan udara. Nah, faktor yang mempermudah hewan air dapat hidup melayang-layang di dalam air adalah yang pertama, gaya angkat air lebih besar. Yang kedua, tubuh hewan air yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada lingkungannya. Yang ketiga, bentuk tubuh torpedo atau streamline mengurangi hambatan ketika bergerak. 4. Tubuh ikan dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel serta sirip ekor akan memiliki gerak lebih cepat. Nah, perhatikan untuk hewan di udara, burung itu bergerak. Nah, faktor penghambat hewan bergerak di udara adalah gaya gravitasi dan massa jenis tubuh yang lebih besar dari massa jenis udara. Nah, salah satu upaya hewan dapat terbang adalah mengepakkan sayapnya untuk memperbesar gaya angkat dan gaya dorong. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah, sesuai dengan hukum 3 Newton. Jika ada gaya aksi, maka ada gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Lalu untuk hewan yang di darat, Ibu contohkan anjing dan banteng. Kecepatan gerak hewan dipengaruhi oleh yang pertama, massa tubuh. Semakin besar massa tubuh, kecepatan bergerak semakin rendah. Yang kedua, bentuk tubuh dan bentuk kaki. Bentuk tubuh dan bentuk kaki yang ramping memiliki elastisitas otot yang tinggi, sehingga memudahkan saat berlari, serta gaya gesek yang kecil terhadap udara mempercepat gerakan. Sekarang kita lanjutkan sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Yang ketiga, gerak esionom. Nah, gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Nah, contohnya seperti gambar itu, yaitu gerak sitoplasma pada tumbuhan dan juga gerak klorofil pada tumbuhan hidrilla atau tumbuhan air. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Contohnya adalah gerak pada polong kacang hijau atau tanaman kacang yang lain. Semakin lama atau semakin kering polong itu akan pecah sendiri. Begitu juga pada buah tanaman pacar air. Semakin tua buahnya, itu lama-kelamaan nanti buahnya itu akan pecah, maka keluarlah biji dari dalam buah itu. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Apa itu gerak tropisme? Itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya sumber rangsang
dari luar tubuh tumbuhan. Sedangkan gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi arah sumber rangsang. Sedangkan gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Contoh gerak tropisme adalah geotropisme. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif arah gerakannya ke pusat bumi, sedangkan yang negatif arah gerakannya berlawanan dengan pusat bumi. Contoh fototropisme adalah, lihatlah gambar itu, bagian ujung tubuh tumbuhan itu mengarah ke cahaya. Sedangkan contoh stigmotropisme adalah gerak sulur sirih merah yang membelit batang di sekitarnya. Contoh stigmotropisme lain adalah gerak dari sulur labu siam yang kemudian membelit batang di sekitarnya. Contoh gerak nasti adalah stigmonasti, di mana daun yang disentuh itu akan menutup. Sedangkan contoh fotonasti adalah mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Kemudian contoh gerak taksis adalah gerak dari tubuh euglena menuju ke cahaya. Sedangkan contoh kemotaksis adalah gerak sperma ke arah sel telur atau ovum, di mana sel telur menghasilkan zat kimia. Nah, tugas yang kalian harus kerjakan adalah yang pertama, jawablah pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 pada buku cetak halaman 45. Nah, jawaban kalian berdasarkan data dan gambar yang kalian lihat dan baca pada halaman 44 dan 45. Yang kedua, mengisi tabel 1.9 halaman 60 dengan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian atau di sekitar perumahan kalian. Nah, terima kasih atas semangat dan ketekunan kalian. Ingat ya, setelah selesai belajar, berdoalah menurut agama masing-masing. Materi pertemuan yang akan datang tentang usaha dan daya.